الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخواني في الدين أعزكم الله. Panitia menginginkan ada sesi pertanyaan, padahal saya paling takut dengan sesi pertanyaan. Sehingga kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau saya tidak mampu jawab, saya akan arahkan pada yang lebih alim. Kalau perlu dijawab, saya jawab. Dan kalau nggak perlu dijawab, saya nggak jawab. Karena ada beberapa pertanyaan yang sifatnya hanya menyelidik saja, maka berarti tidak perlu. Barakallahu fikum, mudah-mudahan tulisannya bagus. Sering diuji dengan tulisan-tulisan yang susah dibaca. Pertanyaan, bagaimana menyikapi teman yang memboikot ana karena menegur anggota keluarganya yang nakal dan amalan ana tertahan tidak naik ke langit karena tidak saling sapa karena perteguran tersebut? Pertanyaannya apa? Apakah mungkin ya? Apakah amalan saya tidak naik? Tegur sapa itu antara sesama muslim, apalagi sesama ahlus sunnah, jangan sampai terputus. Dan kata Nabi SAW, afdaluhuma man yabda'u bis salam. Yang lebih baik yang memulai dengan salam. Kalau nggak dijawab, ya besok salam lagi. Kalau nggak dijawab, besok salam lagi. Dengan senyum. Assalamualaikum. Mudah-mudahan akan luluh hatinya. Wallahu a'lam. Apakah tepat jika misalnya kita mendapatkan nikmat, misalnya dapat jamuan makanan yang lezat, dapat kiriman makanan dan barang mewah, lalu diposting di media sosial dalam statusnya dengan berdalil wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ikhwan fillah azakumullah, berkait dengan makanan khususnya dan berkait juga dengan hadis wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, berbeda arahnya, wallahu ta'ala a'lam. Masalah makanan khususnya, kalau tetangga kita melihat kita mendapatkan sesuatu kelezatan makanan atau mencium bau harum makanan, maka disunahkan kita untuk memberinya. Kirim sedikit
Nah, ini barakallahu fikum, agar ikut merasakan kenikmatan tersebut. Adapun kalau gambar saja, apakah ikut merasakan kenikmatannya? Tidak. Malah kayak diiming-iming saja. Sehingga barakallahu fikum, amma binikmati rabbika fahaddits, tidak kesana larinya. Tetapi hendaklah kita menyampaikan kenikmatan yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang lain agar ikut merasa kenikmatan tersebut. Ikut merasakan kenikmatan tersebut. Barakallahu fikum. Apakah sikap kita kepada ikhwan yang masih abu-abu dalam fitnah yang terjadi sekarang ini? Fitnah apa? Di mana? Barakallahu fikum. Barangkali di Bone ada fitnah lain lagi, saya nggak tahu. Fitnah apa yang dimaksud? Yang jelas barakallahu fikum, fitnah itu ketika datang, arafaha al-ulama. Wa idza adbara arafahal juhala. Fitnah ketika datang dipahami oleh para ulama. Tetapi ketika berpaling baru orang-orang bodoh paham. Sehingga kalau itu adalah awal pertama munculnya, jangan gegabah. Jangan gegabah, jangan lancang. Jangan ikut bicara. Sampai ketika kita tahu dari para ulama hujahnya, dalilnya, maka pegang kuat-kuat ilmu yang disampaikan oleh para ulama. Tentunya di dalam fitnah apapun dilarang taklid pada satu dua orang. Tapi dengarkan dari semua para ulama, semua ulama ahli sunnah wal jamaah, agar kita bisa mendudukkan mana yang rajih, mana yang marjuh, mana yang benar, mana yang salah, mana yang lebih kuat dalilnya, dan mana yang lebih lemah. Barakallahu fikum. Mohon dirinci contoh bid'ah yang memasuki ibadah sehari-hari. Ikhwanillah na'azakumullah. Terlalu banyak kalau saya rincikan. Dan akhirnya kita akan menjadi kajian yang panjang ditambah sampai Selasa. Untuk kita sebutkan satu persatu kebid'ahan yang terjadi. Lebih mudah agar kita tahu semua kebid'ahan tadi, pelajari sunnah. Yang menyelisihi sunnah berarti bid'ah. Begitu saja. Barakallahu fikum. Itu lebih mudah. Dari 73, kita perlu tahu semuanya memang. Mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Tetapi, lebih ringkas kalau kamu tahu yang satu, yaitu jalan yang lurus, yang selamat, niscaya yang lain, kita akan paham karena menyelisihi yang satu. Ketika Nabi menyatakan satu astariku ummati ala 73 firqah. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, coba rincikan yang 72, begitu? Tidak. Sebaliknya, para sahabat berkata, ya Rasulullah, siapa yang selamat? Yang ditanya yang selamat. Maka dijawab, al-jamaah. Siapa al-jamaah ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Bukan berarti kita tidak boleh mempelajari, boleh. Tapi bakal panjang kan, satu persatu. Ini dulu tahu. Baru setelah itu kita mengetahui yang lain. Barakallahu fikum. Lagi pula, kebid'ahan itu anwa'un wa ashkal. Kebid'ahan itu bermacam-macam jenisnya, berbagai macam bentuknya. Yang paling berbahaya, yang paling mengerikan itu. Lebih dulu kita peringatkan kaum muslimin daripadanya. Baru kemudian yang di bawahnya, yang di bawahnya, yang di bawahnya. Barakallahu fikum. Apa itu bid'ah yang paling besar, yang paling berbahaya? Sudah disebutkan tadi dalam kajian kita. Bid'ah Khawarij, bid'ah Jahmiyah, bid'ah Mu'tazilah, bid'ah Syiah, bid'ah. Itu semua masalah akidah. Masalah prinsip-prinsip sunnah. Sehingga
siapa yang selamat dari semua ahwa tadi, mudah-mudahan selamat dia. Walaupun mungkin di dalam beberapa ibadahnya masih ada kebidahan-kebidahan, mudah-mudahan akidahnya masih lurus, masih bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Bolehkah seorang ikut campur dalam mengatur atau membubarkan dan pengambilan keputusan atas harta yang telah diwakafkan? Apa yang sudah diwakafkan, apa yang sudah diberikan sebagai hibah, pemberian, apa yang sudah diberikan pada orang lain, maka sang pemberi tidak lagi bisa mengatur apa yang telah sudah diberikannya. Baik. Apalagi mengambil kembali. Tidak bisa. Hanya saja khusus wakaf, biasanya setelah diwakafkan ada penerima wakafnya, ada pula pemegang atau pengurus wakafnya. Nah, mereka yang berhak mengatur tersebut. Adapun yang sudah memberikan, selesai, tutup mata. Maksud tutup mata, jangan ikut campur. Khawatir akan mengurangi pahalanya. Ketika saya berikan hadiah pada orang lain, terus kayaknya disia-siakan, itu kok gak dipakai? Kenapa gak diginikan? Kenapa gak digitukan? Sudah sih, saya ambil lagi aja. Itu bahaya. Seorang yang mengambil hibahnya kembali, itu seperti anjing yang muntah kemudian menjilat muntahannya kembali. Ini jijik sekali. Tidak pantas, tidak bagus. Barakallahu fiikum. Memutuskan bukan membubarkan tadi. Dalam mengatur, memutuskan atau mengambil keputusan. Nah, kalau bukan pengatur wakaf atau pemegang wakafnya, maka tidak perlu kita ikut campur. Wallahu ta'ala a'lam. Ikhlaskan semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon disebutkan contoh ayat, hadis mutasyabihat yang sering ditakwilkan kepada makna yang lain. Banyak bentuk-bentuk ayat mutasyabihat dan juga bertingkat-tingkat. Bahkan bisa jadi satu ayat syubhat bagi satu orang, tidak syubhat bagi orang lain. Apa maknanya? Bagi para ulama jelas maknanya. Tetapi bagi orang yang tidak mengerti, samar maknanya. Contohnya tadi sudah disebutkan ayat waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang berhukum tidak dengan hukum Allah maka dia kafir. Taib, orang yang mencuri pakai hukum siapa itu? Hukum Allah kan haram. Berarti dia berhukum dengan hukum Allah. Apa dia kafir? Tidak. Dan itu ijma' para ulama mengatakan tidak kafir dengan mencuri. Demikian pula orang yang mendolimi orang lain. Apakah dia kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah? Bukankah hukum Allah adz-dzulmu dzulumat yaumal qiyamah? Yang namanya kezaliman itu kegelapan. Dan Allah katakan dalam hadis qudsi, kata Nabi Allah berfirman, "Inni haramtu dzulma ala nafsi." Aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Dan aku jadikan bainakum muharrama. Aku jadikan di antara kalian juga haram. Kalau ada orang yang berbuat zalim, berhukum dengan hukum siapa itu? Pada hukum Allah, haram. Dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Apakah dia kafir? Ijma' para ulama. Tidak kafir kecuali kalau juhudan wastihlalan. Juhudan menentang. Walaupun Allah melarang, saya mau. Walaupun Allah melarang, saya akan kerjakan. Mau apa? Saya tidak peduli dengan larangan Allah. Kafir dia. Karena juhud. Menentang.
Itu ayat mutasyabihat. Dikira zahirnya kafir berarti kafir keluar dari Islam. Padahal kata para ulama seperti Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin. Ibnu Abbas didoakan oleh Nabi dengan tafsir, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia, faqihkan dia dalam agama dan ajari dia tafsir. Apakah sah salatnya yang tidak sengaja atau lupa mendahului imam sujud dalam keadaan imam rukuk atau mengulangi salatnya? Barakallahu fikum, kembali ke posisi semula bersama imamnya dan sujud 2 rakaat setelah salam. Barakallahu fikum, tidak membatalkan salatnya karena tidak sengaja. Kalau barakallahu fikum dia sengaja, maka yang batal bukan salatnya, tetapi berjamaahnya. Seperti dia salat sendiri. Dia salatnya lengkap, sempurna, bukan harusnya ruku dia sujud, bukan. Tapi dia sujud sempurna, cuma mendahului imam. Ya dia nilainya seperti salat sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sudah dijawab. Apa faedah hadis dan penjelasannya dari apa ini? Cinta dunia, takut mati. Ini bukan hadis, potongan kalimat. Barakallahu fikum. Di antara penyakit yang akan menimpa manusia di akhir zaman adalah penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Barakallahu fikum. Orang yang cinta dunia pengen hidup di dunia selama-lamanya, sehingga takut mati karena khawatir hilang dunianya. Akan berkata seperti ucapan Yahudi yang Allah katakan dalam Al-Quran, yawaddu ahaduhum law yu'ammar alfasanah. Bisa jadi salah seorang mereka berharap ingin hidup 1000 tahun lagi. Dan di Indonesia ada penyair yang mengatakan hampir sama seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Saya tidak tahu apakah Yahudi atau bukan. Tetapi dia berkata dalam sajaknya yang berjudul Deru Campur Debu. Judulnya. Di dalamnya ada kalimat, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Barakallahu fiikum, itu yang dimaksud. Tetapi kalau engkau berjalan di pinggir jalan berhati-hati, takut ketabrak mobil, itu bukan takut mati yang dimaksud. Sebab itu adalah sesuatu yang memang fitrah manusia. Tidak mau binasa dirinya. Tidak mau dia terluka dan seterusnya. Itu sudah fitrahnya manusia. Yang demikian bukan yang dimaksud. Hubbud dunya dan karahiyatul maut, dua perkara yang saling berkait. Pengennya terus hidup di dunia dengan kenikmatan-kenikmatan, nggak mau mati. Ya nggak mungkin. Setiap manusia pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sehingga barakallahu fikum, penyakit wahan ini adalah penyakit yang menimpa ahlud dunia. Yang hidupnya hanya untuk dunia. Yang ukur sesuatu hanya dengan dunia. Yang seakan-akan dia nggak pernah mati. Yang seakan-akan dia akan hidup terus di muka bumi ini. Sehingga bedakan antara takut mati yang ini dengan takut mati yang itu. Bukan kamu jalan tengah jalan begini, saya nggak takut mati. Karena takut mati itu penyakit wahan, nggak boleh. Astagfirullah. Itu salah paham terhadap agama. Barakallahu fiikum.
Kata Nabi dalam satu hadis, la tatamannaw liqa'al adu. Wa idza laqitumuhu fajbutu. Jangan berharap bertemu musuh. Saya pengen perang. Jangan. Jangan berharap bertemu musuh. Tapi kalau ternyata dihadapkan oleh Allah dengan takdirnya bertemu musuh, jangan mundur. Lawan. Ini barakallahu fikum yang dimaksud. Disuruh berani, jangan takut di dalam kebenaran. Tetapi disuruh berhati-hati, jangan sampai diri kita binasa, karena Allah berfirman, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَّا تَهْلُكَةً. Jangan lemparkan diri kalian di dalam kehancuran. Allahu Ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Masih banyak lagi. Udah kan, cukup ya, jangan ditambahin lagi. Afwan Ustaz, bagaimana menyikapi apa yang terjadi di Yaman saat ini, terlebih khususnya masyayikh adan yang terlibat? Barakallahu fikum. Qadiyahnya belum selesai. Sehingga kita tunggu, kita lihat, ya, wait and see kata orang. Ya. Tunggu, tonton saja apa yang terjadi. Apakah terus berubah, bertaubat atau tetap di dalam kesalahannya, kita nggak tahu. Masih dalam proses. Barakallahu fikum, bantah-bantahan antara masyayikh dan masyayikh. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kalau kaidahnya sudah kita sampaikan berapa kali, hampir setiap majlis bicara akidah, bicara prinsip, mesti contohnya adalah prinsip ahlu sunnah untuk sabar menghadapi penguasa dan jangan melawan penguasa. Itu bukankah itu adalah ijma'? Khalas, itu pegang. Kita nggak taklid pada siapapun. Kalau benar mendukung separatis, ya berarti salah. Lu masa syekh bisa salah? Ya bisa saja. Kenapa tidak bisa? Kalau ternyata tidak, ya alhamdulillah. Berarti mereka selamat. Kan begitu. Alhamdulillah di masa kini, semua ada jejak digitalnya. Ada rekamannya, ada audionya, ada videonya, ada foto-fotonya. Kurang apa? Ya. Tinggal lihat informasinya, selesai. Afwan Ustaz, bagaimana kalau saya terpaksa beli rumah dengan cara kredit KPR karena kondisi yang sangat darurat? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kenapa ketawa? Yang saya katakan wallahu a'lam karena nggak tahu daruratnya seberapa. Apakah kamu tidur di bawah pohon sekarang ini? Ya, saya nggak tahu. Makanya wallahu a'lam seberapa daruratnya. Karena ada kaidah yang namanya darurah tubihul mahdhura. Darurat membolehkan apa yang tidak boleh. Tapi ada kaidah lain. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Namanya darurat itu tergantung kadar daruratnya seberapa. Allah yang tahu. Saya tidak tahu. Apakah sudah sedarurat itukah? Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Mohon nasihatnya kepada kami tentang sikap kita dalam fitnah di Yaman. Pegang usulus sunnah baik-baik. Gigit dengan geraham kalian. Jangan taklid pada siapapun. Itu nasihat saya. 6. Boleh Ustaz membaca bantahan Syekh Fawaz? Boleh. Boleh membantah atau membaca bantahannya? Boleh. Kalau memang kalian sudah sebatas itu ilmunya, bisa membandingkan dalil-dalil di antara mereka. Sehingga akan jelas mana yang ilmiah, mana yang nggak ilmiah, cuma ngamuk-ngamuk. Kan kelihatan kalau kamu mau baca. Apa ini?
Bagaimana dengan orang yang menggunakan HP atau bermain HP di dalam kamar mandi? Ngapain di kamar mandi? Di kamar mandi itu barakallahu fikum tidak boleh berlama-lama. Kalau main HP bisa panjang lebar, tinggi rendah. Bisa berjam-jam di kamar mandi. Akhirnya jin yang datang. Yang jelas barakallahu fikum, HP itu seperti alat, dipakai baik jadi baik, dipakai jelek jadi jelek. Sehingga hati-hati dari jeleknya. Ya silahkan manfaatkan kebaikannya. Udah itu aja. Sebab jangan sampai kita justru terfitnah oleh sebuah kenikmatan yang Allah berikan. Tadinya nikmat. Ya, kamu di mana? Saya di Saudi. Masya Allah kan. Dari sini ke Saudi ngobrol. Nikmat sekali itu. Barakallahu fikum. Bukan telepati. Bukan sihir. Bukan sulap. Ini betul-betul alat yang ajaib. Ya. Alhamdulillah kita bisa telepon yang di ujung Manado sana sampai ke Makassar bawah sana. Ada kajian di Bone. Hanya dengan klik. Itu kenikmatan. Tetapi ketika diberi kenikmatan dipakai untuk kemaksiatan, maka dia berarti tidak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tidak syukur, apa ancaman Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur akan aku tambah, kalau kalian kufur, adabku sangat pedih. Itu satu. Yang kedua Allah katakan juga, dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian karena Allah enggak akan merubah kenikmatan yang sudah diberikan kecuali mereka sendiri yang menyebabkan kenikmatan itu dicabut, dirubah. Artinya kalau enggak disyukuri bisa dicabut kembali. Bolehkah kita belajar hanya dengan satu ustadz atau dua ustadz saja yang kita yakini ilmunya? Sedangkan ilmu itu luas dan jika kita boleh belajar hanya satu dua orang saja, apakah kita tidak terjatuh pada sifat hizbiyah sedangkan kita mau belajar dengan ustadz yang lain? Ya akhi, siapa yang melarang engkau untuk belajar dari sekian banyak ulama, sekian banyak asatidzah? Yang penting mereka adalah ahlus sunnah. Ulama ahlus sunnah, asatidzah ahlus sunnah. Silahkan. Bahkan beberapa ulama berkata, kalau engkau ingin tahu kekurangan gurumu, belajarlah dari guru lain. Kalau guru ini punya 8 ilmu, guru yang sana punya 4 ilmu, tetapi 4 itu nggak ada di yang 8 ini. Ketika kamu belajar dari 2, kamu paling banyak. 8 dengan 4 jadi 12. Sedangkan mereka punya 4 sama 8, ya kan? Kamu paling alim sendiri nanti. Masya Allah. Apalagi semua ulama diambil ilmunya. Semua keliling. Seperti Imam Al-Bukhari. Aku belajar lebih dari 100 ulama. Mereka semua berkata dengan kalimat yang sama. Al-imanu qaulun wa amal. Iman itu ucapan dan amalan. Berarti guru beliau banyak. Bukan 1, bukan 2. Sampai jam berapa? Ngikut ini apa ngikut itu? Sampai 5 menit. Apakah saya termasuk pelaku maksiat? Setiap kali anak bermaksiat, anak bertaubat. Tapi esoknya anak mengulangi kembali. Apakah saya pelaku maksiat? Iya, pelaku maksiat. Iya, pelaku maksiat. Karena memang melakukan maksiat, maka dia pelaku maksiat. Tetapi jangan putus asa untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara syurutut taubah adalah di samping ucapan di lisan, Astaghfirullah wa atubu ilaih, juga ada di dalam hati tekad untuk menghentikan perbuatan tersebut. Ini barakallahu fikum harus ada. Sehingga kalaupun terjadi lagi, kamu akan
merasa kecewa, saya sudah tekad mau berhenti, kenapa saya melakukan lagi? Maka dia tobat lagi. Kalau demikian keadaannya, saya ulangi, kalau demikian keadaannya, maka orang ini walaupun pelaku maksiat, mudah-mudahan masih diampuni oleh Allah SWT. Masih terbuka pintu taubat. Berbeda dengan mujahirun. Kullu dzanbin mu'afa, semua dosa bisa dimaafkan, ilal mujahirun. Kecuali orang-orang mujahir. Yang mujahir itu nggak ada penyesalan, yang ada malah bangga. Di malam saya begini-begini, nikmat sekali. Ini tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Karena mujahir. Sudah Allah sembunyikan dosanya di tengah malam, kemudian dia buka di siang harinya. Menceritakannya dengan bangga, ini fa'altu kadza, ini fa'altu kadza. Kalau masih punya malu, masih punya rasa menyesal, masih punya penyesalan dan kemudian bertaubat, maka orang ini masih mukmin, diharapkan akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana langkah menuntun anak menjadi soleh dan soleha? Pondakan di pondok-pondok ahli sunnah. Tetapi jangan dilepas. Diawasi, ditanya, dan terus diarahkan. Bagaimana pelajarannya, bagaimana hafalannya. Jangan mengantarkan ke pondok kayak dibuang. Lupa kalau punya anak di pondok. Benar-benar lupa. Setahun gak ingat anaknya. Anaknya di sana gak pernah disapa, gak pernah ditelepon, merasa dibuang. Kayak dibuang oleh bapak saya. Jadi apa? Kartinya jadi keras. Kaku. Kasar. Benci sama orang. Benci sama pondok. Benci sama semua. Na'udzubillah, ini bahaya. Sehingga tetaplah ditengok. Tetaplah dihubungi. Ditanyakan apa kabarnya. Bagaimana pelajarannya. Sehingga anak tersebut merasa kalau dia benar-benar disayang oleh orang tuanya dan sekaligus diarahkan, dibimbing oleh orang tuanya. Afwan, Ana mau bertanya, Ana punya hutang di hati. Di hati Ana tetap mau bayar. Tapi Ana tidak mampu karena banyaknya. Tidak tahu apa tidak mampu. Nggak tahu kapan bayarnya. Kalau bisa, jangan berhutang. Karena berhutang itu enak. Bayarnya yang susah. Hutangnya enak, bayarnya yang susah. Bahkan, nasallahu alaihi wasallam, orang yang terlilit hutang itu mengerikan. Ke masjid takut, ke kajian takut nanti ketemu si bulan. Karena gimana-mana hutangnya. Ini barakallahu fiikum. Rasulullah SAW ketika akan menyolatkan jenazah, ditanya, hal alaihi dain, apakah dia punya utang? Begitu dikatakan punya utang, Rasulullah nggak menyolatkan. Untuk menunjukkan bahwa hak orang lain harus ditunaikan di dunia sebelum mati. Sampai ada yang menjaminnya, Rasulullah, aku yang akan menjamin hutangnya. Baru Rasulullah SAW mau menyolatkannya. Sehingga tidak gampang, tidak mudah. Dan pernah saya menyampaikan kajian khusus 45 menit atau lebih masalah hutang. Mudah-mudahan bisa didengarkan kembali betapa bahayanya hutang, dan apalagi setelah hutang tidak dibayar, itu pengkhianatan barakallahu fiikum, yang Rasulullah SAW mengancam tidak mau menyolatkan. Ini masalah pertanyaan Yaman masih ada lagi. Bagaimana dengan kondisi Yaman sekarang? Apakah benar Syekh Fulan? نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم والعفو منكم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Ini berikan ke Ustadz Afif.